Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana dengan NIM 19081070026, anggota kelompok 9 dengan tema perkembangan resiliensi pada peserta didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin C dan D. Oke, sekarang kita masuk ke poin C terlebih dahulu. Nah, di poin C yaitu pengembangan keterampilan resiliensi. Nah, resiliensi merupakan kapasitas universal. Nah, resiliensi pada kemampuan untuk mengatasi perubahan yang mengganggu secara terus-menerus pada tingkat yang tinggi melalui cara yang baik, memungkinkan kesehatan dan energi yang baik ketika berada di bawah tekanan, bangkit dalam kembali dari diri keterpurukan yang mudah, mampu mengatasi kesulitan-kesulitan menggunakan cara baru dan melakukan suatu hal dan menjalani hidup ketika cara yang lama tidak tepat lagi. Nah, serta melakukan semua ini tanpa melakukan hal yang mengganggu dan berbahaya. Nah, pada kemunculan ilmu baru psikologi, resiliensi telah sertifikasikan kekuatan-kekuatan yang perlu dimiliki dan hampir setiap orang dapat mengembangkannya. Adapun pengembangan keterampilan resiliensi dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih seseorang dalam berpikir secara lebih akurat tentang diri sendiri dan dunia, mengarahkan pada hubungan yang lebih baik, lebih produktif dalam menghadapi kesulitan, serta merasa bersemangat dan berenergi dalam hidup. Nah, peningkatan keterampilan tertentu pada diri seseorang juga telah terbukti meningkatkan self-esteem. Resiliensi membawa seseorang pada pemahaman tentang cara dan alasan seseorang berpikir tentang tindakannya, serta dapat membantu mengatasi momen yang pernah dengan tekanan yang berkaitan dengan masa remaja, relasi dengan teman baru. Pemahaman tentang pikiran seseorang dalam bertindak akan mempengaruhi penilaian seseorang terhadap sumber-sumber self-esteem yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini tentu akan berdampak pada perkembangan self-esteem pada seseorang. Resiliensi memiliki hubungan yang positif dengan self-esteem. Oke, sekarang kita lanjut ke poin D, yaitu upaya pengembangan resiliensi peserta didik. Nah, ada 6 tahap pengembangan resiliensi siswa di sekolah. Adalah yang pertama, tahap 1 yaitu increase bonding. Nah, dalam tahap ini membangun resiliensi siswa di sekolah adalah dengan memperkuat hubungan-hubungan. Nah, di tahap ini meliputi peningkatan hubungan di antara individu dan pribadi prososial. Nah, hal ini penting karena fakta menunjukkan bahwa siswa yang memiliki relasi atau keterkaitan yang positif jauh lebih mampu menghindari perilaku berisiko dibandingkan dengan siswa yang tidak memiliki keterkaitan. Masuk ke tahap 2. Nah, di tahap 2 ini set clear and consistent boundaries. Nah, di tahap 2 dalam membangun resiliensi siswa di sekolah adalah menjelaskan dan menjaga konsistensi dari batasan-batasan atau peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, di tahap ini meliputi pengembangan dan implementasi kebijakan sekolah dan prosedur pelaksanaannya secara konsisten, serta menyampaikannya kepada siswa sehingga mereka mendapat gambaran yang jelas tentang harapan-harapan tingkah laku disertai dengan penjelasan tentang tingkah laku berisiko dan konsistennya, serta harus ditulis dan dikomunikasikan kepada siswa dengan jelas dan kemudian dilaksanakan secara konsisten. Masuk ke tahap 3, teach life skill.
Nah, di tahap ketiga, pembangunan resiliensi siswa di sekolah adalah mengajarkan keterampilan-keterampilan hidup yang meliputi kerjasama, resolusi konflik secara sehat, resistensi, keterampilan berkomunikasi, keterampilan memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan, serta manajemen stres yang sehat. Masuk ke tahap 4, Profit, Caring, and Sport. Nah, tahap keempat ini meliputi pemberian penghargaan, perhatian, dan dorongan yang positif. Nah, di tahap ini merupakan tahap yang sangat kritis dari semua tahap pengembangan resiliensi yang ada dalam The Resiliency Wheel. Masuk ke tahap 5, ada Set and Communicate Expectation. Nah, di tahap ini adalah memberikan atau menyampaikan harapan yang tinggi. Nah, di tahap ini secara konsisten ditemui dalam literatur resiliensi dan riset tentang keberhasilan akademis. Hal ini adalah penting karena harapan yang tinggi dan realistis merupakan motivator yang efektif bagi siswa. Nah, di tahap keenam yang terakhir ada Profit, Opportunities for Meaningful Participation. Strategi keenam yang dapat digunakan dalam upaya membantu perkembangan resiliensi siswa di sekolah adalah memberikan tanggung jawab dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, seperti kesempatan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, perencanaan, bekerja sama, dan menolong orang lain. Siswa diperlakukan sebagai individu yang bertanggung jawab, mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam semua aspek fungsi sekolah. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.